Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmatnya kita masih bisa merasakan nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan yang berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari kegelapan menuju jalan yang diridhoinya. Teman-teman sekalian, salah satu senjata terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim adalah doa. Dengannya ia bisa menolak takdir buruk, melawan musuh-musuh, dan tak ada yang tak bisa ditaklukkan di dunia ini kecuali dengan doa. Hal ini masuk akal karena berdoa adalah tentang meminjam kekuatan dari Zat yang Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, doa adalah senjata orang yang beriman, yang agama, serta cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Abu Ya'la. Untuk menebas musuh, sebuah senjata harus memenuhi 3 komponen penting, yaitu senjatanya harus sempurna, tangan yang memegang senjata harus kuat, kemudian tidak ada penghalang. Maka ketika ketiga komponen ini bersatu, maka senjata ini menjadi mematikan. Namun, jika salah satu saja hilang, maka ia menjadi tidak efektif. Begitupun dengan doa, agar bisa melesat ke langit, kemudian diijabah oleh Allah, ia harus memenuhi ketiga komponen itu, yaitu doanya harus sempurna, dalam artian memperhatikan adab-adabnya. Kemudian, yang berdoa pun harus bersungguh-sungguh, dan yang terakhir, tidak ada penghalang. Salah satu penghalang terbesar doa adalah dosa. Jika doa diibaratkan sebagai pintu, maka dosa diibaratkan sebagai penguncinya. Jika semakin kuat seseorang bermaksiat, maka semakin kuat juga kunciannya. Yahya bin Mu'adz pernah memberikan nasihat, janganlah sekali-kali kamu merasa doamu tidak terkabulkan, karena sesungguhnya kamulah yang telah menutup pintu pengabulan doamu dengan dosa-dosamu. Saat seseorang mengerjakan maksiat, maka sejatinya ia sedang menumpuk kebencian Allah. Semakin banyak maksiat, maka semakin banyak pula kebencian Allah yang ia tumpuk. Terus menumpuk, sehingga menjulang setinggi gunung, pada akhirnya menutup pintu pengabulan doa. Dosa sangat berbahaya. Saking berbahayanya ketika seseorang sedang berada dalam keterdesakan antara hidup dan mati, kemudian satu-satunya yang bisa ia andalkan adalah doa, maka doa tersebut tak dapat membantunya barang sedikit pun. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, layak balu illa thayyiban, dan hanya menerima yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, amarul mu'minina, memerintahkan orang-orang mukmin, bima amaro bihil mursalina, segala apa yang ia perintahkan kepada para rasul. Summa zakaro, kemudian Rasulullah SAW bercerita, ar-rajulu, tentang seseorang, yutilu saparo, yang menempuh perjalanan panjang, ash'asa agbaro, sehingga rambutnya kusut dan kotor, yamuddu yadaihi ila samai, dan ia menengadahkan tangannya ke langit, ya robu, sembari berkata, ya rob, wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, dan minumannya haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram, wa gudziya bil harami, dan ia kenyang dengan barang haram. Fa'anna yustajabu lahu, maka bagaimana doanya tersebut akan terkabulkan. Begitulah dosa di hadapan doa.
ia akan melahapnya, menghalanginya melesat menuju langit. Jika doa adalah cahaya langit dan bumi, maka dosa adalah kebalikannya, yaitu kegelapan bagi pelakunya. Jika kita yang selama ini merasa doanya tertolak, bisa jadi karena kita yang telah melupakan Allah dan meninggalkan Allah, sehingga Allah hukum kita dengan doa-doa kita yang tidak terkabulkan. Maka, semakin sering seseorang melakukan dosa, semakin susah pula doanya terkabul. Sebaliknya, semakin seseorang bertakwa, maka semakin mudah doanya terkabul. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Siapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah menyatakan perang kepadanya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu ibadah yang lebih aku cintai, melebihi apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan ia terus-terusan mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai kemudian aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, dan penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya." Hadis riwayat Bukhari. Dengan doa, sesuatu yang tidak masuk akal pun dapat terjadi. Contohnya, pada perang Badar, 300 pasukan kaum muslim melawan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy, tetapi kemenangan ada pada kaum muslim. Itu disebabkan karena besarnya doa yang mereka panjatkan